Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Khaliqul Makhluk, yang pada kesempatan ini memudahkan kita untuk melanjutkan kaji kita tentang surat Al-A'raf ini, dan kita sampaikan pula salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan ini saya ingin semacam menghubungkan ayat demi ayat yang telah kita bahas selama ini, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir yang kita baca, yaitu ayat ke-99, 100 sampai dengan 102. Di mana surat Al-A'raf ini adalah surat sama dengan surat sebelumnya, yaitu surah Al-An'am, berbicara dengan tema akidah. Saat itu turun kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk membenahi akidah umat waktu itu, dibenahi dengan surat-surat ini. Surat sebelumnya tentang akidah pula di surah Al-An'am, tapi dengan metode yang lebih banyak menekankan tentang materi atau substansi tauhid itu sendiri. Sedangkan surat Al-A'raf ini membenahi akidah umat pada waktu itu dari sisi atau dari metode yang berbeda, yakni dari tentang sejarah umat manusia. Bahkan dimulai dari sejarah manusia yang azali, yang paling ujung sekali, paling awal sekali, yaitu ketika manusia di tempat yang tertinggi ada dalam sebuah kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam kehidupan di surganya. Nah, kemudian diceritakanlah tentang makhluk-makhluk yang lain yang ada di dalam surga, dan pada akhirnya kita manusia Allah turunkan ke muka bumi dan kehidupan yang sekarang ini kita jalani, dan semua ini ada garis petunjuknya yang insya Allah kita akan coba pelajari dan kita hubungkan satu sama lain dari ayat-ayat yang kita telah pelajari itu. Kalau kita masih ingat, kita kembali sedikit surat-surat awal ini. Yang pertama, surat ini diawali dengan huruf yaitu alif lam mim shad. Ini untuk menunjukkan betapa pentingnya tentang isi ayat ini untuk kita perhatikan dan kita katakan. Di ayat yang kedua, Allah menerangkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai kitab yang merupakan kitab yang memberikan manfaat dan nilai tujuan sebagai sesuatu yang membimbing manusia untuk bisa selamat kehidupan mereka. Sama sekali Al-Quran tidak dimaksudkan turunnya ini untuk membuat susah kehidupan manusia. Kata-kata haraj itu menunjukkan bahwa secara batin tidak mungkin ada derita, tidak mungkin ada kesusahan. Mungkin secara fisik umat Islam ini mengalami penderitaan, mengalami musibah, mengalami tekanan-tekanan dari orang-orang yang zalim, tapi hati mereka tetap dalam sebuah kelapangan. Tetap hati mereka dalam sebuah keceriaan, senang, karena mereka membayangkan janji Allah setelah mereka menderita sesaat itu, mereka akan mendapatkan surga Allah, kenikmatan yang kekal abadi. Maka diterangkan di situ Al-Quran adalah tidak bertujuan sama sekali membuat susah kita umat. Kemudian diterangkan bahwa Al-Quran ini dimaksudkan oleh Allah adalah sebagai inzar, peringatan ya, dari Rasulullah kepada kita umat manusia. Dan buat kita manusianya sendiri adalah kita diharapkan menjadikan ini sebagai zikra, ya, yang menjadi sesuatu yang selalu mengingatkan kita untuk bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Lalu kemudian di ayat yang ketiga diterangkan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum itu, ya, ini adalah ayat yang mukhatabnya kepada kita, ya, atau yang ada di bicara itu adalah kita sendiri manusia, bahwa Al-Quran Allah turunkan untuk kita manusia, ya, supaya kita masuk ke dalam keimanan, ya, yang benar sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul, para Rasul besar Allah, kemudian mengikuti ajaran mereka, kemudian mentaati Allah dan tidak mentaati selain Allah. Jadi itulah pokok-pokok tauhid yang diminta dalam kalimat ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Nah, ujung kalimat di ayat 3, qalilan ma tadhakkarun. Nah, ini untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa orang-orang ahlu tauhid, orang-orang ahlul iman, orang-orang ahlul haq ini yang mengikuti
petunjuk Allah dan kehidupan umat manusia seluruhnya dari awal zaman sampai akhir zaman nanti itu adalah manusia yang berjumlah minoritas secara kualitatif. Ya. Secara kuantitatif bisa saja dia berjumlah dalam jumlah yang besar. Secara kualitatif dia adalah sosok yang jumlahnya tidak banyak. Lalu kemudian di ayat yang keempat Allah menerangkan tentang ya, perjalanan sejarah manusia ya, ketika menerima ajaran tauhid ini dari para rasul utusan Allah. Yang kesemuanya ternyata digambarkan adalah umat-umat yang berani menentang para rasul utusan Allah tersebut. Bahkan menantang para rasul tersebut dengan meminta kepada mereka kalau mereka di atas kebenaran berikanlah azab atau peringatan yang engkau janjikan. Bagaimana memberikan azab kalau kami menolak, kalau kami tidak menerima tauhid ini, kalau kami tidak menerima ajaran Allah ini, maka turunkan kepada kami azab itu. Nah, menantang itu dan akhirnya Allah memberikan azab kepada mereka di waktu-waktu yang mereka betul-betul lalai untuk mendapatkan azab di waktu malam, di waktu manusia sedang tidur, di waktu siang, di waktu manusia sedang sibuk, yang kesibukannya sedang bermain, entah bekerja, entah mungkin tidur sebentar. Lalu kemudian dikatakan di dalam ayat berikutnya juga adalah bahwa nantinya di akhirat pertanggungjawaban ini tidak hanya milik kita umat manusia yang menerima ajaran tauhid ini, yang menerima dakwah tauhid ini, tapi juga pertanggungjawaban ini akan dimintakan kepada para rasul itu sendiri. Jadi para rasul akan ditanya bagaimana apa yang mereka dapati kenyataannya setelah mereka mendapatkan tugas dakwah ini dan bagaimana respon umatmu pada saat itu. Walaupun sifat kepada beliau, para rasul bukan pertanyaan dalam arti yang tentu akan ada nilainya, tidak. Tapi pertanyaan tersebut kepada mereka lebih bersifat kepada mengingatkan kita bahwa kita ini dalam tanggung jawab di akhirat akan ada sosok yang akan menjadi saksi utama menerangkan bagaimana respon kita atas dakwah yang mereka sampaikan. Lalu kemudian ya, diterangkan di ayat berikutnya penggambaran tentang kehidupan nanti di hari kiamat yang sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk bisa membacanya dengan baik ya. Dan ini adalah perkara yang gaib. Kita tidak punya perkara yang gaib itu masuk sejarah, jangankan di akhirat nanti, perjalanan sejarah manusia sejak zaman Nabi Adam pun buat kita pada dasarnya adalah perkara gaib pula. Tapi karena Allah menceritakan perkara-perkara itu dari Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya, maka perkara itu menjadi pengetahuan buat kita dan kita menjadi mengetahuinya. Nah, sedangkan perkara di alam akhirat itu pun juga kita tidak akan tahu kecuali yang Allah beritahu. Yang jelas disampaikan di sana, kehidupan manusia akan didasari dengan apa yang mereka, siapa yang berbuat baik dan berbuat di atas kebenaran, ya, nanti akan dihitung, dipertimbangkan oleh Allah. Walau perhitungan mereka hanya lebih berat sedikit, hanya lebih tinggi sedikit, mereka tetap akan mendapatkan nilai yang terhormat, nilai yang baik di sisi Allah. Sedangkan bagi mereka yang berbuat zalim, walaupun kezalimannya hanya sedikit di atas kebaikannya, perbuatan jahat hanya sedikit di atas perbuatan hasanatnya, tetap mereka akan mendapatkan hukuman. Hukuman buat mereka adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang mereka perbuat. Lalu kemudian di ayat yang ke-10 ya, ke-11 mulai Allah menceritakan tentang sejarah kita manusia. Dan sebelum menceritakan sejarah manusia di ayat 10-nya Allah menceritakan dulu bahwa tempat manusia tinggal yaitu muka bumi ini, dunia ini kan itu di awal diterangkan seperti itu. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, maka sebelumnya telah Allah ciptakan lebih dahulu alam semesta bumi ini untuk menjadi sebuah tempat yang cocok untuk ditinggali oleh manusia. Mereka akan bisa hidup di sana, bisa menggali segala macam potensi yang ada di dalamnya, sehingga bisa menjalankan kehidupan mereka secara baik, secara harmonis antara manusia, dan kebutuhan manusia yang berkembang terus sampai nanti berjumlah seperti sekarang ini miliaran manusia, semuanya akan tetap terpenuhi. Tentu saja bila mereka membagi-bagikannya secara adil, sebagaimana yang Allah kehendaki dalam kehidupan ini, bahwa rezeki yang Allah turunkan adalah untuk manusia tanpa ada yang dikurangi sedikit pun, kecuali mereka yang berbuat zalim yang bisa merampas apa yang menjadi hak-hak orang lain. Lalu kemudian di ayat ke-11 mulailah Allah menceritakan tentang kita manusia. Ya, diawali dengan cerita tentang kita, ya,
yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik, di mana sebelumnya sudah ada makhluk yang lain, yaitu para malaikat. Di antara para malaikat ada makhluk yang namanya jin. Jin itu pun pada waktu itu secara komunitas disebut juga dengan ahli tafsir sebagai komunitas malaikat, artinya komunitas hamba-hamba yang taat kepada Allah. Bukan sisi penciptaannya. Kalau penciptaannya berbeda. Malaikat bahkan dari cahaya, dari nur, sedangkan iblis, setan Allah ciptakan daripada api. Ya. Tetapi secara komunitas mereka hidup dalam sebuah komunitas yang satu, yaitu komunitas para malaikat yang pada mulanya adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk taat kepadanya semuanya. Maka ketika diciptakan oleh Allah manusia di hadapan mereka berdua, dua makhluk ini, yaitu malaikat dan jin ini, Allah perintahkan kepada keduanya untuk sujud kepada kita manusia. Itu diwakili oleh manusia pertama, yaitu ayah atau nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika itu Adam alaihissalam diterangkan, ya, atas perintah Allah, kedua makhluk yang telah ada sebelumnya, yaitu malaikat dan jin, diperintahkan sujud kepada Adam. Sujud tentu saja bukan sebagai sujud lil ubudiyah, bukan sujud penghambaan sebetulnya, tapi sujud dalam bentuk lil ihtiram, penghormatan atas keberadaan makhluk yang baru yang namanya manusia ini. Dan lebih dari itu adalah sujud li ta'ah, ya, min amrillah. Jadi sujud karena mentaati perintah Allah. Ini sebetulnya yang terjadi. Jadi perintah sujud itu adalah perintah sujud sebagai simbol ketaatan dua makhluk ini kepada makhluk baru yang bernama manusia itu. Nah, dalam ceritanya kita pahami bahwa akhirnya ada di antara mereka yang diperintahkan sujud itu, yaitu golongan jin, menolak untuk sujud. Ya. Diterangkan di ayat yang ke-12, 13, bahwa sujudlah semua, ya, kecuali makhluk yang bernama jin. Ya. Sehingga Allah menerangkan sedikit cerita tentang jin. Ya, kenapa mereka menolak sujud kepada Adam? Diterangkan oleh Allah latar belakangnya, ya, sebuah penilaian diri yang tidak benar sebetulnya. Makhluk jin ini menilai dirinya lebih baik, lebih terhormat, ya, lebih suci karena penciptaan mereka Allah ciptakan dari api. Sedangkan penciptaan Adam yang diminta oleh Allah mereka, yaitu malaikat dan jin sujud kepada Adam, diciptakan dari tanah. Yang menurut pandangan sepihak dari jin ini atau dari kelompok jin ini, itu menganggap penciptaan dari tanah lebih rendah dari penciptaan dari api. Maka terangkanlah oleh mereka alasannya, ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku merasa lebih baik daripada Adam, dan Adam kau ciptakan dari tanah, dan engkau ciptakan aku dari api. Ya, itu pendapat jin pada waktu itu. Atas sikap dan perbuatannya semacam itulah, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mencap, ya, iblis saat itu. Jadi kakek moyang jin yang menolak sujud itu namanya iblis. Iblis ini begitu dia menolak, langsung Allah perintahkan kepada mereka di ayat ke-13, fahbit minha kama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Keluarlah kau dari surga, karena surga ini bukan tempatnya orang yang merasa besar sendiri. Jadi surga itu adalah tempat orang yang tawadu, tempat orang yang saling menghormati, tempat orang yang saling bersikap merendahkan dirinya. Ya, lihat di situ ada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka harus saling rendah hati, bahkan merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, bersikap tawadu. Ya. Nah, kemudian karena sebab Allah mengusirnya dari surga saat itu, ya, iblis laknatullahi alaih meminta kepada Allah agar dirinya diberikan kesempatan untuk tetap hidup sampai hari kiamat. Nah, di situ Allah menjawab, ya, di ayat yang ke-14-15, ya, ketika dia minta anjirni ila yaumi yub'atsun, Allah menjawab innaka minal munzarin, bahwa iblis engkau termasuk orang yang diberi tangguh, bisa hidup sampai terus manusia dibangkitkan sampai hari kiamat. Ya, yang lain ila yaumil ma'lum, ila yaumil yub'atsun, sampai manusia dibangkitkan sampai hari tertentu, maksudnya adalah hari kiamat. Nah, di sini yang jelas petunjuk buat kita umat manusia bahwa sejak itu ada sosok makhluk yang tadinya bersama dengan manusia, bersama dengan malaikat, bertiga makhluk ini adalah sebuah kehidupan yang abadi di surga. Salah satu di antara mereka turun, yaitu makhluk yang bernama jin. Nah, jin ini kakek moyangnya kalau kita Nabi Adam, ya,
dia iblisnya itu Allah berikan kesempatan hidup sampai hari kiamat. Kalau anak keturunannya seperti kita juga bisa mati, anak keturunan jin. Tapi kalau bapak moyangnya jin yaitu iblis, dia tetap hidup. Ya, beda dengan kita manusia. Mungkin kalau kita Nabi Adam masih hidup, Nabi Adam selalu ingatkan kita. Ya. Tapi Allah tidak menghendaki hal itu buat kita. Ya. Allah menghendaki Nabi Adam cukup diwakili dengan nantinya ada sosok-sosok seperti Nabi Adam. Cukup para rasul yang Allah utus kembali di tengah-tengah manusia sampai Nabi yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sekali lagi, ini adalah pendekatan ayat surat Al-A'raf yang luar biasa tentang pembenahan tauhid umat Nabi Muhammad kala itu, bahwa mereka diterangkan kepada mereka tentang pembenahan tauhid dari sisi sejarah manusia. Bahwa pada hakikatnya manusia itu satu. Pada hakikatnya ajaran Allah itu satu. Pada hakikatnya kebenaran itu juga satu. Ya. Jadi istilahnya di sini di dalam surat Al-A'raf ini kita temukan banyak keterangan bahwa sejarah manusia adalah satu. Mulai zaman Nabi Adam. Dan kebenaran dibawa oleh manusia juga satu. Yaitu ketika mulai Allah turunkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan tempat tinggal manusia juga satu, ya, ketika Allah tempatkan mereka di muka bumi ini. Kemudian, ya, sejak kejadian itu, ya, sejak kejadian terusirnya iblis laknatullah alaih dari surga dan kemudian dia hidup di luar surga, ya, di luar jannah itu, maka iblis dengan sesuai dengan apa yang menjadi tekadnya pada waktu dia diusir itu, dia mengatakan, "Fabima aghwaytani la'udanna lahum siratal mustaqim." Ya Allah, karena Engkau telah memutuskan aku menjadi orang yang terhina semacam ini, ya nanti akan masuk ke dalam siksa api neraka, ya, akan kekal abadi dalam siksamu, maka aku pun tidak ingin sendirian, aku ingin mengajak seluruh anak cucu Adam. Jadi sejak itu iblis sudah bertekad akan mencari pengikut. Jadi ketika Allah bermaksud menurunkan Nabi Adam, ya, menciptakan Nabi Adam yang nantinya akan punya keturunan yang banyak, yang pada akhirnya Nabi Adam juga dalam sejarahnya diturunkan ke muka bumi. Nah, pada saat yang bersamaan iblis sudah terlebih dahulu tinggal di bumi, ya, berikrar akan menyesatkan siapapun yang tinggal di bumi ini, supaya mereka akan sama-sama dengan dirinya dalam siksa Allah. Bahkan dia mengatakan di ayat ke-17, "Umala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Kami akan datangi mereka dari sebelah depan mereka, belakang mereka, kanan kiri mereka. Dari segenap penjuru yang mengelilingi mereka akan menyesatkan manusia, begitu kata iblis. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Niscaya Engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan manusia adalah hamba-hambamu yang tidak bersyukur. Itu yang sudah disampaikan oleh iblis. Nah, pada gilirannya ternyata, ya, ini riwayatnya macam-macam. Ada yang menerangkan iblis berubah menjadi ular lalu bisa masuk lagi ke surga sebentar. Ada yang mengatakan ketika itu atas izin Allah iblis memang diberi kesempatan untuk berdialog kembali dengan Nabi Adam. Nah, saat itu yang terjadi adalah sosok yang pertama kali digoda oleh iblis adalah Nabi Adam sendiri. Itulah diabadikan di ayat-ayat yang dari mulai ayat ke 20, 21, 22 dan seterusnya, kisah tentang Nabi Adam digoda oleh iblis laknatullah alaih. Jadi saat itu ketika akhirnya Allah mengatakan kepada Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ayat 19, wahai Adam, tinggallah engkau dalam surga. Ini mula-mula perintah Allah kepada Nabi Adam. Setelah episode iblis diusir, kemudian malaikat sujud, ya, kemudian Allah berkata kepada Nabi Adam, tinggallah engkau di surga, ya, engkau bersama istrimu, makanlah semua yang aku sediakan, kata Allah, semuanya silakan engkau nikmati, kecuali satu, jangan dekati pohon itu. Itu disebutkan syajarah. Dalam ayat lain nanti ada ketemu syajaratul khuldi, pohon kekekalan, pohon yang bisa membuat hidup itu kekal.
Itu begitu. Kata Allah, jangan dekati itu. Karena kalau kau dekati itu akan menjadi sosok yang zalim. Artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah sediakan 99% semua kenikmatan, hanya satu, bahkan bukan 1% barangkali. 0,0001% larangan, justru yang dilarang itu yang didekati oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika itu setan berhasil menggoda Nabi Adam. Ayat yang ke-20 lah, di situ dikatakan bahwa suatalahu masyarakat liyubdiyalahuma mawuriya anhuma min sawatihima. Ini perhatikan baik-baik. Sejarah umat manusia mengkisahkan bahwa godaan setan ini, ya, ketika dia menggoda Nabi Adam, dia dirubah sifatnya, berubah lagi. Dia menjadi sosok bernama setan. Setan itu dari kata-kata wiswasah, syatona yastunu, yang artinya yang suka menipu, yang suka meniup. Dari situlah sifat iblis laknatullah alaih, di samping predikatnya sebagai iblis, makhluk yang bernama jin ini mendapat predikat yang kedua, yaitu syaitan. Predikat yang kedua ini atau sifat yang kedua setan adalah karena sifatnya yang menggoda, yang membujuk rayu Adam alaihissalam. Ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Akibat godaan setan itu yang terjadi adalah, ini yang harus kita pahami, bahwa fitrah manusia adalah menutup aurat. Jadi ketika Nabi Adam ada di surga, auratnya tertutup dengan baik. Hawa di surga, istri Nabi Adam, juga tertutup auratnya dengan baik. Semua makhluk yang lain tertutup auratnya dengan baik. Di apa yang mestinya tertutup, ditutup. Begitu dia menerima bujuk rayu setan dan berhasil dibujuk rayu oleh setan itu, maka yang terjadi adalah langsung otomatis terbuka auratnya. Perhatikan baik-baik. Otomatis terbuka auratnya, dan dia belum Allah turunkan ke bumi, belum. Jadi inilah yang pelajaran penting buat kita, bahwa ketika iman ada dalam dada setiap manusia mukmin, maka ketika itu dengan sendirinya dia adalah sosok makhluk yang ingin terjaga dan tertutup auratnya dengan baik. Jadi filosofi kehidupan orang mukmin seiring sejajar dengan filosofi sejarah manusia yang hidupnya ingin menutup aurat atau berpakaian. Dibuktikan dengan sejarah ini bahwa setelah Nabi Adam begitu saja mengikuti kehendaknya iblis, ya, mengikuti maunya iblis mendekati pohon yang dilarang oleh Allah itu, yang terjadi adalah pakaiannya langsung terbuka. Jadi kalau sejarah Nabi Adam, sejarah manusia itu sifatnya menutup aurat. Tapi sejarah binatang, ya, sejarah hewan, sifatnya kebalikannya, membuka aurat. Binatang itu kalau dikasih pakaian itu dirobek-robek, dilepas, buka. Jadi kecenderungan kehidupan modern kita sekarang ini itu lebih cenderung mengarah kepada menganggap kakek moyang mereka adalah binatang, waliyadzubillah, yaitu senang kepada hal-hal yang bersifat membuka aurat. Nah, di sini diterangkan, ya, jadi liyubdiyalahuma mawuriya anhuma min sawatihima. Secara otomatis itu di dalam ayat ke-20 dikatakan begitu. Langsung terbuka auratnya Nabi Adam yang tadinya ditutup. Oh, enggak ngomong. Mendekati pohon itu langsung dia terbuka aurat. Nah, Allah bertanya kepada Adam dan Hawa berdua masih dalam surga. Mana hakuma rabbu bukan Adam, bukan Allah maksud saya di sini. Iblis atau setan yang menggoda Nabi Adam, godaannya betul-betul godaan yang bersifat membujuk rayu, yang merupakan kata-kata indah, kata-kata yang seolah menyelamatkan. Ini yang kita harus waspadai. Kata-kata yang indah, yang bersifat seolah menyelamatkan, membujuk rayu, menjanjikan janji-janji terbaik, janji-janji surga, katakanlah begitu kalau sekarang angin surga, belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Dibuktikan dalam sejarah umat manusia, iblis laknatullah alaih menggoda Nabi Adam dengan ucapan begini, wahai Adam, Allah sebenarnya tidak melarang kalian berdua mendekati pohon ini kecuali karena Allah tidak menghendaki engkau menjadi dua malaikat, artinya tetap tinggal di surga, atau engkau menjadi dua makhluk yang tetap tinggal di surga tetap selamanya sebagaimana para malaikat. Allah tidak menghendaki itu, makanya Allah melarang engkau mendekati pohon itu. Jadi bujuk rayu itu dibalik 180 derajat, misalnya seperti itu. Jadi kalau dia dekat di pohon itu, justru dia akan kekal. Dia akan menjadi para malaikat. Maka tentu ini akan
ini jadi menggilirkan Adam dan Hawa yang akhirnya tergoda. Bahkan iblis sampai berani bersumpah, wa qasamahuma, di ayat ke-21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kami berani bersumpah. Jadi hati-hati orang-orang yang mengajak kepada kebatilan pun, ya, kadang-kadang dalam menggoda kita manusia ini berani bersumpah bahwa mereka di atas kebenaran, karena mereka adalah di atas kebatilan. Mereka berani bersumpah mereka adalah sosok yang mengajak kepada kebenaran, karena mereka yang mengajak kepada kejahatan atau kebatilan. Nah, begitulah yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam digoda oleh iblis yang saat itu Allah tambahkan sifatnya menjadi setan, sang penggoda, sang pembujuk rayu yang bisa menggelincirkan Nabi Adam. Nah, kemudian saat itu langsung Nabi Adam secara otomatis mencari kain, mencari daun ada di situ apapun supaya tertutup auratnya. Ini yang saya katakan tadi, fitrah menutup aurat adalah fitrah manusia, sejarah manusia sejak awal. Ya, beda dengan sejarahnya binatang, ya, mereka memulai kehidupannya dengan tidak berpakaian. Dan kita memulai kehidupannya dengan berpakaian. Jadi sisi berpakaian menutup aurat adalah sisi kemanusiaan yang sejak awal, itulah fitrah manusia. Jadi ketika manusia sekarang ini bertelanjang badan, tidak menutup aurat, maka mereka menentang fitrah mereka sendiri. Ya. Kemudian Allah bertanya kepada Adam, bukankah aku sudah katakan kepada engkau bahwa iblis itu adalah musuh bagi kalian? Bukankah aku sudah katakan kalian jangan dekati pohon itu? Tapi ternyata kalian juga melakukannya. Saat itu Nabi Adam tidak bisa membantah kesalahannya. Dia hanya memohon kepada Allah permohonan maaf. Dan itu dia berikan dalam Al-Quran. Beliau adalah sosok makhluk antara iblis dan Adam itu dia mendapat peringatan dari Allah, dia telah keliru jalan. Dia berikan di ayat 23 surah Al-A'raf itu langsung mengakui kesalahannya dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di situ dikatakan Adam langsung segera minta ampun, minta maaf kepada Allah dan minta rahmat Allah supaya mereka tidak terus menjadi makhluk yang merugi. Berbeda dengan iblis, pada waktu dia menolak sujud kepada Adam, dia tidak mengatakan permohonan maaf apapun, permohonan ampunan apapun. Makanya dia langsung menjadi makhluk yang tertutup. Allah lemparkan dia keluar dari surga. Itu yang terjadi perbedaan antara dua makhluk ini. Meskipun Allah kasih peringatan pula kepada Adam, wahai Adam, nanti ketika kau hidup di muka bumi, ba'dukum li ba'din aduwwun, bahwa sebahagian kalian, anak keturunanmu Adam dan anak keturunanmu yang lain, itu akan ada satu sama lain menjadi musuh. Karena kepentingan yang bertentangan dengan petunjuk Allah itu. Kepentingan syahwat mereka, kepentingan hawa nafsu mereka, ya, kepentingan pemikiran mereka yang tidak dilandasi oleh wahyu. Ya. Tapi Allah katakan memang sementara itu tempat tinggalmu adalah nanti di muka bumi itu. Mustaqarrun wa mata'un lil-akhir. Itu tempat tinggalmu sampai waktu yang Allah tentukan, itu sampai hari kiamat. Allah katakan di ayat ke-25, "Fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa fiha tukhrajun." Disitulah kalian akan hidup, disitulah kalian akan mati, disitulah kalian akan dibangkitkan. Jadi dari situlah sudah mulai Allah berdialog langsung dengan kita yang bernama manusia. Jadi sekali lagi ini sejarah buat kita. Dari sejak Nabi Adam akhirnya Allah turunkan ke muka bumi, yang ketika itu dia turun dengan dalam keadaan meminta ampun dan maaf kepada Allah, yang Allah jawab wa adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Allah menerima kalimat-kalimat, kata-kata maaf, kata-kata ampunan, permohonan ampun dari Nabi Adam, Allah terima, maka Nabi Adam Allah ampuni. Karena sudah diampuni, dia turun ke muka bumi dalam keadaan sudah terampuni. Ini berbeda dengan akidah orang-orang Nasrani dan akidah orang-orang ahli kitab, akidah orang-orang Kristen sekarang yang mengatakan mereka punya keturunan dosa karena sebab dari dosa Nabi Adam alaihissalam. Itu tidak menjawab tidak. Ketika Nabi Adam turun, beliau adalah sosok demikian. Allah memberikan beberapa tuntunan kepada Nabi Adam.
agar beliau ini sampai 4 kali disebut ya Bani Adam. Sejarah manusia ini setelah Nabi Adam Allah turunkan ini 4 kali Allah menyebutkan kata-kata agar mereka turun ke tempat ini. Dari itu kemudian Allah mulai memanggil mereka dengan panggilan Bani Adam di ayat-ayat yang pertama, ayat 26, ayat 27, ayat 30 Adam saja. Tapi kan baik-baik, bukan Adam saja. Waktu ayat masih di surga, itu ya Adam, wahai Adam. Sudah turun dari surga. Sudah panggilannya adalah ya Bani Adam. Hanya ini panggilannya adalah untuk juga kita manusia. Kita perhatikan. Yang pertama adalah begitu turun dari surga, Allah memanggil kita dengan panggilan ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Kembali Allah berbicara tentang aurat. Pertama jadi yang Allah berikan kepada Nabi Adam, ya, ini sebetulnya keempat pesan ini itu dibungkus dalam suatu kata, sebelum saya terangkan dulu, dalam suatu kata yang diterangkan di surat lain, yaitu surat Thaha, surat yang ke-20, ayat 123. Di situ Allah berfirman kepada Adam, "Qulna biqa minha jami'an." Turunlah engkau berdua, wahai Adam dan istrimu Hawa, ya, dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka nanti kalau datang petunjukku kepadamu berdua, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku di antara kalian berdua dan nanti anak cucu kalian juga yang mengikutinya, maka Allah katakan fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti hudan petunjukku ini, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Di situ Allah sudah berfirman kepada Nabi Adam bahwa nanti Allah akan menurunkan petunjuk. Kalau bahasa Nabi kita Muhammad, Allah menurunkan kita, Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan kitab Taurat, kitab Injil, kitab-kitab yang lain kepada semua para nabi. Nah, kepada Nabi Adam, Allah membahasakan dengan menurunkan hudan. Nah, hudan, isi dari hudan ini, yang pertama adalah pesannya seperti yang diabadikan dalam ayat 26 ini. Ya, surah Al-Araf itu. Itu dikatakan, ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian. Jadi pertama kali Allah berbicara kepada umat manusia adalah soal pakaian. Ya, pakaian yang menutupi aurat. Jadi tujuan pakaian adalah penutup aurat. Warisha. Dan boleh menjadi keindahan. Buat senang-senang. Jadi pakaian jadi model. Yang model ini, model itu silakan. Tapi model bukan tujuan. Ya, tujuan utama adalah penutup aurat. Yang kedua adalah model. Walibasut taqwa dzalika khair. Namun demikian, walaupun pakaian adalah penutup aurat, walaupun pakaian adalah juga sebagai model, ya, dari dua sisi ini, penutup aurat dan model, Allah bahasakan pakaian takwa lebih Allah sukai. Jadi jangan gara-gara menutup aurat semuanya ditutup, semuanya serba hitam, jadi nggak kelihatan, nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak ke sana kemari. Itu juga jangan. Ya. Tapi juga jangan warisya karena ingin menunjukkan pakaian itu adalah sebagai sebuah keindahan. Dibuat rumah model, dibuat rumah ini, dibuat jenis pakaian-pakaian yang semuanya menampilkan justru keindahan aurat manusia itu sendiri. Jadi bukan pakaian yang indah, tapi auratnya yang ditampilkan. Pakaiannya sih biasa saja mungkin, malah menunjukkan telanjangnya sosok manusia. Itu yang terjadi. Maka di sini Allah kasih jalan tengah, pakaian takwa yang Allah sukai. Jadi pakaian yang pantas, menutup aurat, tapi juga indah, tapi juga enak dipandang oleh orang yang berhubungan satu sama lain. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Itulah ayat-ayat Allah, petunjuk Allah yang pertama kepada kalian semua agar kalian menjadi ingat bahwa hidup kalian dalam aturan yang sudah Allah buat untuk kalian manusia kalau kalian ingin selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 27-nya Allah memanggil ya Bani Adam, lawaikum minal jannah. Ini peringatan Allah penting buat kita. Wahai anak cucu Adam, kata Allah,
Jangan sampai sekali-kali setan itu memperdaya kalian. Setan itu membujuk rayu kalian, membuat kalian menjadi menyimpang dari petunjuk aku ini, kata Allah. Sebagaimana setan telah memperdaya bapak moyang kalian, yaitu Adam dan Hawa. Jangan sampai ini terjadi pada kalian. Itu peringatan Allah yang kedua. Jadi kepada manusia, Allah berikan petunjuk yang sifatnya juga peringatan, di mana yang kedua ini sifatnya adalah memberikan ingat, jangan sampai kalian terpedaya dengan bujuk rayu syaitan. Di ayat yang lain misalnya buat kita umat Nabi Muhammad dalam Al-Quran di surat Fatir ayat 6 Allah katakan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Wahai manusia, ingatlah setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Maka dari itu posisikan dia sebagai musuh. Jangan sekali-kali jadikan dia teman. Jangan sekali-kali jadikan dia sebagai kawan. Jangan ikuti arahan dan petunjuknya sama sekali. Lalu Allah katakan kepada kita manusia berikutnya kalimat yang menarik untuk kita jadikan pelajaran. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Perbuatan setan itulah, kata Allah, yang membuat Adam dan Hawa, nenek moyangmu itu, menjadi terbuka auratnya. Kembali Allah bicara soal aurat. Jadi aurat ini untuk ditutup adalah dari sejarah manusia pertama. Jadi soal menutup aurat adalah soal sejarah, soal manusia pertama, dan soal yang paling fundamental dalam agama tauhid ini, dalam agama Islam ini. Ya. Allah menceritakan Nabi Adam digoda oleh setan, sebagaimana akhirnya keduanya terbuka aurat. Jadi ngomong aurat lagi di sini. Lalu kemudian Allah katakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Setan ini memang musuh yang bahaya buat kalian. Dia bisa melihat kamu, dan bahkan dia dan teman-temannya, pengikutnya, anak turunannya, bisa melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Itu sudah Allah kasih tahu. Jadi setan ini musuh yang berbahaya, karena dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Maka dari itu, kewaspadaannya harus ditingkatkan lebih. Berbeda kalau kita berhadapan dengan musuh yang kelihatan, katakanlah kewaspadaan kita cukup dengan kewaspadaan melihat dia punya senjata, kita juga punya senjata. Melihat dia bisa berkelahi, kita juga bisa berkelahi. Melihat dia punya persenjataan nuklir, kita juga punya persenjataan nuklir. Melihat dia punya bisa bikin bom atom, kita pun punya bom atom. Katakanlah begitu. Itu kalau itu yang kita bisa lihat dengan nyata. Persoalannya adalah setan ini bukan musuh yang terlihat. Maka dari itu kewaspadaan ini harus lebih dari itu. Tentu akan menjadi hal yang aneh ketika kita tahu setan musuh yang seperti itu, kita bersikap santai saja, tidak punya persenjataan, tidak punya perlawanan, tidak punya kemauan dan keinginan untuk melawan mereka. Tentu ini hal yang sangat aneh. Ya. Padahal perlawanan kita terhadap musuh yang tidak terlihat mestinya harus lebih kuat, lebih keras lagi, dan kita harusnya lebih waspada. Ya. Allah katakan di ayat yang berikutnya selanjutnya, inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Ini kata Allah, setan itu akan menjadi teman, akan menjadi penolong bagi mereka yang tidak beriman. Artinya, kalau kalian kuatkan iman kalian, kalau kalian dekatkan hubungan kalian dengan Allah secara baik, kalau kalian pertebal iman kalian tentang agama Islam ini dengan baik, maka kalian tidak akan mudah digoda oleh setan. Itu maksudnya. Jadi yang bisa menjadi teman setan adalah mereka yang lemah iman, mereka yang tidak kuat iman. Lihat sosok seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setan bahkan merasa takut kalau Umar lewat. Itu karena Umar sosok khalifah Umar bin Khattab ini punya keimanan yang kuat, dan membuat setan tidak berani lewat ketika Umar lewat di tempat yang sama. Nah, ayat yang ketiga tentang Nabi Adam ini di ayat 31. Wahai lagi begini. Yang ketiga, ini petunjuk yang ketiga. Jadi kalau kita pahami petunjuk dalam Al-Quran, ini petunjuk dalam hujan yang pertama kali diterima oleh Nabi Adam. Nah, petunjuk ketiganya adalah, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, hendaklah engkau berpenampilan yang menarik, yang indah, termasuk dalam berpakaian ketika beribadah, ketika ke masjid, kemudian ketika beribadah.
Ketika ingin sujud kepada Allah, sholatkan, mau tawafkan, ya, itu pertama. Jadi pesan yang ketiga, ya, ada terurai. Yang ketiga, pesan pertamanya adalah berpakaian menarik ketika beribadah. Yang kedua, wakulu washrobu wala tusrifu. Kalau kalian makan, kalian minum, silahkan. Boleh bebas kalian makan minum. Apa yang ada di dunia yang halal yang buat kalian nikmati, silahkan. Tapi ingat, jangan berlebihan. Karena berbuat israf berlebihan itu adalah temannya setan. Hanya dalam ayat yang lain itu ada kalimat wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana shayatin. Janganlah kalian bersikap mubazir dalam soal makanan, ya, karena sikap mubazir itu adalah temannya setan. Ya. Walaupun kalimat jangan bersikap mubazir juga bisa konteksnya tidak hanya untuk makanan saja, apa saja termasuk, ya, semua bisa masuk di situ. Nah, tapi yang dipesankan di ayat 31 ini adalah makan dan minum jangan berlebihan, karena ternyata makan dan minum yang berlebihan itu yang membuat manusia sakit. Sekali lagi, karena sakit tidak ditimbulkan oleh Allah. Sakit ditimbulkan oleh perbuatan manusia yang salah dalam mengatur makan dan minum mereka. Ya. Dan urusan makan dan minum yang keliru, apakah berlebihan, apakah tidak makan, apakah kurang makan, apakah salah makan, apakah makan kebanyakan, dan segala macam yang berhubungan dengan makanan dan minuman, itu yang dapat menyebabkan manusia menjadi sakit. Ya. Allah kata innahu la yuhibbul musyrikin. Allah tidak senang orang yang melampaui batas. Nah itu petunjuk yang ketiga. Petunjuk yang keempat, ya, ada dalam ayat 35. Ini adalah petunjuk yang keempat kepada anak cucu Adam. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini peringatan Allah kepada kita anak cucu Adam. Wahai anak cucu Adam, jika nanti datang kepada kalian para rasul, Allah jadi sudah katakan nanti akan datang para rasul, ya, Nabi Nuh, ya, Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Su'aib, Nabi Hud, Nabi Lut, dan seterusnya akan datang para nabi kepada kalian. Yaqussuna 'alaikum ayati. Mereka akan menyampaikan dengan benar dan terang ayat-ayatku, kata Allah. Bagaimana hidup dalam kehidupan di muka bumi ini yang sudah mulai berjumlah banyak manusia ini, bagaimana menjalankan ibadah kepada Allah, bagaimana tunduk kepada Allah, ya. Maka Allah katakan, "Famanittaqo," siapa yang bertakwa, yang betul-betul menjaga dengan penuh kehati-hatian untuk bisa menunaikan apa yang dipesankan Allah melalui para rasulnya itu, ya, dan dia arti yang sesungguhnya, ya. Karena seperti saya sampaikan, maksudnya adalah orang beriman itu tidak ada rasa takut di dunia ini. Meskipun kita tahu kejadian di Palestina saja sekarang ini, kita bisa sedih melihat saudara kita di Palestina. Kita bisa merasa takut melihat ancaman-ancaman dari luar yang akan mungkin menyerang kita umat Islam ini misalnya. Tapi yang dimaksud dengan rasa takut dan rasa sedih itu bukan rasa takut dan rasa sedih yang sampai ke dalam, ke hati. Karena dalam hati ini ada iman. Yang nampak, yang membuat kita seolah-olah kita ada rasa takut, seolah ada rasa sedih, itu adalah luarnya. Orang luar memandang kita ada rasa takut. Orang luar memandang kita ada rasa kesedihan. Tapi sesungguhnya kita sendiri tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena kita berada berdiri di atas kebenaran. Sehingga kalaupun kita terancam jiwa dan nyawa kita ini, janji Allah kepada kita sudah ada di depan mata kita dan itu membuat kita tersenyum. Kita sudah dijanjikan surga, kita sudah dijanjikan kehidupan, kita sudah dijanjikan syafaat yang akan dilebihkan kepada kita yang mati syahid. Kita sudah dijanjikan ditunggu oleh bidadari-bidadari, kalau perempuan ditunggu oleh pemimpin yang suami-suaminya menjadi kepala daripada semua bidadari, semua bidadara, semua orang-orang yang hebat di zamannya di hari kiamat nanti. Maka kita yang laki sudah mereka adalah sosok-sosok yang indah, yang sangat menghargai mereka, menghormati mereka, siap menyambut kedatangan mereka. Nah ini yang membuat
orang yang beriman meskipun nampak dari luar dia seolah menderita, seolah sedih, seolah sakit, dia bergembira, dia tetap bersukacita, dia tetap ada senyum di dalam dirinya. Nah, ini dimaksud dalam ayat ini, orang beriman yang selalu bekerja dengan baik, beramal dengan baik, selalu menciptakan kebaikan-kebaikan, mereka tidak akan takut dan tidak akan merasa bersedih. Inilah 4 hal pokok yang menjadi petunjuk pertama dari Allah kepada generasi Nabi Adam dan keturunannya yang sudah mulai hidup di muka bumi. Jadi tolong digarisbawahi 4 petunjuk dengan kalimat ya Bani Adam ini adalah petunjuk yang pertama kali turun kepada manusia ketika manusia sudah mulai hidup di muka bumi. Nah, berikutnya nanti di ayat-ayat setelah ayat 35 ini ya, 35 nanti kita akan dapati cerita yang berbeda ya, tentang kisah berikutnya yang ada dalam ayat surah Al-A'raf ini ya, bahwa setelah ayat 36 tadi ada tambahan dulu 37-nya dikatakan begitu ini tidak akan sesat, tidak akan celaka, bahwa nanti akan ada para rasul yang Allah akan datang kepada kalian, kepada mereka, kepada kita semua maksudnya ya. Kemudian Allah terangkan di ayat 36-nya walladzina kadzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maksudnya mendustakan ajaran dakwah para rasul utusan kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri, enggak mau menerima ajaran para rasul utusan kami itu, kata Allah, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itu sudah Allah katakan sejak awal manusia. Sejak awal manusia, jika Allah memberikan 4 petunjuk tadi kepada Nabi Adam dan keturunannya itu, yang petunjuk keempat adalah menceritakan bahwa nanti akan ada para rasul yang Allah utus untuk menyelamatkan manusia, maka di antara manusia yang mengikuti petunjuk tersebut, mereka akan selamat, mereka tidak akan celaka, mereka akan hidupnya bahagia dunia akhirat. Tapi di antara manusia yang ketika datang para rasul utusan Allah kepada mereka, mereka meresponnya, menjawabnya dengan tantangan, dengan penolakan, menyombongkan diri, bersikap zalim, maka Allah pastikan mereka adalah calon penghuni neraka. Di ayat ke-37-nya Allah katakan lagi, "Faman adlamu mimman ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna tawaffawhum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu 'anna wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin." Perhatikan baik-baik, menarik ini ayat 37, ya, Allah katakan, "Faman adlamu", maka siapakah yang lebih zalim, yang lebih bersikap aneh, ya, bersikap yang berani menentang ajaran Allah ini? Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang berani mengada-adakan atas nama Allah tentang kebenaran ini? Maksudnya adalah orang itu berani menentang para rasul dan menganggap mereka lah kebenaran. Mereka bisa menciptakan kebenaran. Dari alam pikiran mereka, dari kecerdasan berpikir mereka, bisa menciptakan kebenaran. Itu orang-orang yang ada kebenaran atas nama Allah. Ya, padahal mereka berdusta. Al-Qadha bagi ayat, atau mendustakan ayat kami langsung. Jadi dia tolak pokoknya ayat yang dibawa oleh para rasul. Dia tolak petunjuk itu. Dia tolak kebenaran yang memang dari para rasul-rasul Allah tersebut. Maka Allah katakan, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itulah orang-orang yang nantinya nasib mereka ditentukan dalam kitab. Artinya mereka kadang-kadang dapat enak, kadang-kadang senang dulu, kadang-kadang bisa bikin dunia dulu kayak sekarang. Orang dunia sekarang mereka kuasai, ya, orang kafir, orang zalim yang jelas-jelas menentang Al-Quran ini, menentang ajaran Allah ini, menentang ajaran Al-Quran itu identiknya menentang ajaran petunjuk kebenaran yang pertama kali Allah turunkan kepada umat manusia, yaitu kepada Nabi Adam tadi. Jadi menolak kebenaran yang azali, kebenaran yang utama. Maka Allah katakan biarlah mereka dapat apa yang mereka ya tiba-tiba mereka, tapi mereka ditentukan dalam kitab.
awalnya enak, enak itu mereka akan menderita. Para rasul kami. Nah, para rasul kami yang di sini para malaikat ini maksud. Jadi malaikat itu masih belum Allah suruh. Jadi malaikat udah gergetan seolah mau menghukum orang kafir ini, mau menghukum orang Israel kalau sekarang ini gitu, mau menghukum orang Zionis ini, mau menghukum orang Yahudi sekarang ini, mau menghukum orang Zolim, orang kafir sekarang di dunia ini katakanlah. Malaikat menghukum, Allah bilang tidak, jangan, tahan dulu, karena masing-masing mereka sudah ada kitabnya. Bagaimana nasib mereka di dunia ini? Ada yang sampai bisa menikmati rumah dulu, yang mewah dulu, dia punya kekuasaan dulu, dia bisa menguasai dunia ini dulu, dia bisa menguasai Indonesia dulu ini misalnya, dia bisa menguasai kehidupan ekonomi dunia ini dulu semua, dia bisa punya, itu adalah takdir Allah pada kehidupan mereka orang-orang kafir ini, kepada orang-orang fasik ini, kepada orang-orang zalim ini. Takdir Allah sudah Allah tentukan. Jadi ada yang kita lihat kok dia menentang Allah, berbuat zalim, kok hidupnya enak, kok hidupnya nyaman. Ya, kita tidak perlu berduka bersedih tentang hal itu. Semua sudah ada dalam perencanaan kehidupan yang telah Allah buat sejak manusia pertama. Oleh sebab itu kita kalau melihat ini kita nggak akan terlalu berduka berlebihan, jangan sedih berlebihan. Itu yang bagian dari perjalanan sejarah kehidupannya. Dia akan mengalami itu dulu, mengalami senang dulu, mengalami hebat dulu, mengalami jago dulu, mengalami seolah-olah tidak akan mati, seolah tidak akan jatuh, seolah tidak akan tumbang, seolah tidak akan kalah. Itu yang kita akan rasakan. Ya, seperti itu. Allah katakan, nanti batasnya ketika para malaikat utusan kami yang menjaga mereka sudah mulai dapat perintah dari Allah, lepaskan mereka, cabut nyawa mereka, hukum mereka, barulah begitu terjadi perkara utusan, perkara yang Allah katakan di dalam Al-Quran sebagai sebuah ketetapan yang tidak bisa ditolak oleh manusia siapapun, manusia hebat manapun. Itu diabadikan di dalam Al-Quran biar kita lebih jelas di surat Al-An'am ayat 60 61. Ya. Silakan kalau mau dibuka sedikit ya biar lebih jelas apa yang disampaikan. Di ayat ke-60 61 surat Al-An'am ayat ke-6 Allah mengatakan wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan dialah Allah yang mewafatkan kalian semua di waktu kalian berada di malam hari. Wafat dalam pengertian wafat yang sebenarnya nyawanya diputus, atau wafat dalam pengertian Allah tidurkan mereka di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah mengetahui apa yang mereka perbuat di siang harinya. Tsumma yab'atsukum fihi. Dan Allah membangunkan mereka kembali. Ada di antara mereka yang Allah tidurkan di malam hari, Allah bangunkan mereka besok paginya, masih bisa bekerja, masih bisa berbuat. Tujuannya adalah liyuqda ajalul musamma, untuk menyempurnakan ajal mereka masing-masing. Jadi kalau mereka ajalnya 70 tahun, mereka bangun tidur di usia 60 tahun, masih jauh dari mati. Karena matinya 10 tahun lagi. Begitu. Kalau kita lihat Fir'aun dulu berkuasa, katakanlah di zaman Nabi Musa alaihissalam, dia bangun tidur di hari kejatuhannya beberapa bulan kemudian misalnya, maka saat dia bangun tidur, dia sedang menyempurnakan ajalnya. Dia masih menikmati kekayaannya, masih menikmati kesenangannya, masih menikmati kekuasaannya, masih menikmati perbuatan jahatnya. Itu dinikmati, karena ajalnya belum datang. Ajalnya masih 3 bulan lagi, masih setahun lagi, masih 10 tahun lagi, dan seterusnya kita tidak tahu. Ya. Semua dalam rangka menyempurnakan ajal yang sudah Allah tentukan. Itulah setiap sosok manusia bangun dari tidur, mereka sedang menyempurnakan ajal yang sudah Allah tentukan. Tsumma ilaihi marji'ukum, kemudian akan kepada Allah mereka semua dikembalikan. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian akan diberitahu kepada mereka semua ini semua ada perhitungannya, tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Di ayat 61 Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadi. Yang penting kalian harus tahu Allah itu lebih kuasa, lebih hebat dari semua hambanya. Jadi kalau kita menganggap hebat Napoleon, hebat Hitler, hebat Fir'aun, hebat siapa? Raja sekarang Fahad, Raja Salman, Raja siapa misalnya. Katakanlah presiden pun siapa yang hebat sekarang ini kita katakan hebat. Allah lebih dari
kita semua. Bahwa ibadah ini surah dalam diri mungkin pada setiap manusia yang ditentukan hidupnya ini harus utusannya itu sampai kapan? Menjaga mereka sampai ajalnya. Jadi mereka itu tidak mati-mati karena masih dijagain oleh malaikat. Masih dijagain oleh malaikat yang Allah minta jangan mematikan mereka dulu kecuali atas perintahku. Jangan membuat mereka binasa dulu kecuali atas perintahku. Jangan membuat mereka hancur dulu. Jangan membuat mereka hilang kekuasaannya kecuali atas perintahku. Kalau Allah mengatakan seperti itu. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffatu rusuluna wa hum la yafarritun. Maka ketika telah datang ajal kepada mereka, di mana para rasul itu sudah dapat perintah dari Allah untuk mengeksekusi, membunuh mereka, mencabut nyawa mereka, mengambil kekuasaan mereka, maka terjadilah keadaan yang tidak mereka harapkan itu. Nyawa mereka hilang, kekuasaan mereka tercabut, kezaliman mereka akhirnya terhentikan, semuanya akhirnya hilang, ya. Karena apa? Karena yang melakukan eksekusi itu adalah yang menjaga mereka selama ini. Itu begitu. Ini perkara tauhid yang kita pahami. Jadi yang nanti akan mengeksekusi kekuasaan orang-orang kafir itu dicabut, orang Muslim itu diambil kuasanya, itu adalah yang sama ini menjaga mereka. Mereka selama ini dijagai oleh malaikat, walaupun ada demo, banyak orang berontak, banyak orang ingin menjatuhkan kekuasaannya, itu tidak akan terjadi karena masih dijaga oleh malaikat sampai waktu yang Allah tentukan. Nah, ketika waktu yang Allah tentukan sudah jatuh tanggal mainnya, maka akan jatuhlah mereka karena malaikat yang itu sendiri akan menjatuhkan mereka, cabut nyawa mereka. Maka dengan mudahnya semua akan terjadi. Itulah yang kita bisa pahami dari membaca ayat yang ke-37 dari surat Al-A'raf ini. Jadi ini dikatakan ya, sampai datang kepada mereka para rasul, artinya para malaikat utusan kami, ya tawafawnahum, akan mewafatkan mereka, akan mencabut kekuasaan mereka, akan menghilangkan nyawa mereka saat itu juga. Qalu, di antara mereka yang ngomong-ngomong begini kadang-kadang dalam penyesalan, aina ma kuntum tad'una min dunillah. Qalu, ini malaikat yang mengatakan. Malaikat yang mencabut nyawa mereka itu bertanya kepada mereka yang dicabut nyawanya orang-orang kafir, makin tadi Napoleon katakanlah macam itu, ditanya, aina ma kuntum tad'una min dunillah, yang selama ini kami bangga bisa menolong kalian. Minta perlindungan kepada mana yang melindungi kalian? Mana? Jadi kalian aku cabut nyawanya, kalian nggak bisa apa-apa. Seolah kayak begitu mereka demikian. Mereka menjawabnya begini, mereka hilang dari kami. Mereka pergi nggak tahu kemana. Mereka tidak melindungi kami lagi. Mereka tidak menjaga kami lagi. Mereka tidak mengawal kami lagi. Mereka tidak jamin kehidupan kami lagi. Itulah misalnya orang-orang yang dicabut oleh malaikat itu. Ya, syahidu ala anfusihim. Mereka akhirnya menyaksikan diri mereka sendiri maaf, misalnya juga ya, karena mungkin karena ada label. Saya lanjutkan ya. Kemudian dari mulai ayat ke-38 itu, episodenya adalah tentang orang yang mengikuti itu. Di sini Allah menceritakan dengan jelas dan gamblang bahwa akibat orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk yang datang pertama kali kepada Nabi Adam dan keturunannya ini, ya, dan bahkan nantinya Allah kirim para rasul kepada mereka, maka mereka di dunia ini akan hidup hanya sesuai jatahnya tentang nasib mereka. Apakah hanya 30 tahun lagi mereka berkuasa? Apakah hanya tinggal 5 tahun lagi mereka hidup? Mereka hidup dengan kekayaan mereka, dengan perusahaan mereka, dengan pengikut mereka yang banyak, dengan tentara mereka yang kuat, dengan segala macam yang mereka miliki di dunia ini, semua ada batasnya. Nah, ketika sudah terbatas dan mereka akhirnya dicabut nyawanya oleh Allah atas perintah Allah, karena yang mencabut nyawa mereka adalah malaikat
yang selama ini menjaga mereka, maka episode dari ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke 50 sampai ayat ke 53. 53 itu menceritakan tentang keadaan orang-orang yang kafir ini, orang yang menolak ini. Ya. Dari mulai mereka diceritakan masuk ke dalam neraka, ya, penduduk neraka itu juga berbeda, penduduk neraka itu saling salah menyalahkan, yang selama ini ikut menyalahkan, ya Allah, inilah yang aku ikuti selama ini, inilah yang aku taati selama ini di dunia, hukum mereka dengan 2 kali lipat. Lalu sang pemimpin mengatakan, ya Allah, aku hanya mengatakan kepada mereka begini begitu. Mereka yang mau ikut, akhirnya terjadi saling salah menyalahkan. Kata Allah, dua-duanya dapat azab. Baik yang mengikut maupun yang diikuti dapat azab yang sama. Bahkan likullin pun minal azab. Pada setiap mereka masing-masing yang diikuti, yaitu para pemimpin, akan mendapatkan azab 2 kali lipat. Ya. Jadi, kalau di ayat 38 misalnya, orang-orang yang menyesali itu mengatakan begini, Rabbana ha'ulai adalluna wa'atihim ya Allah, inilah orang-orang yang menyesatkan kami. Pemimpin inilah, Fir'aun inilah yang menyesatkan kami dulu. Azab mereka dengan 2 kali lipat dari sisa neraka ini. Tapi Allah menjawab, likullin bi'kun wa'atin la ta'alamu. Setiap kalian semua pokoknya dapat azab yang berkali-kali lipat. Tapi kita tidak sadari semua itu. Lalu kemudian, waqalat ulahum yukrahum, ya, pemimpin yang diikuti itu bilang kepada mereka yang diikuti, fama kana lakum alaina min fadlin fadukul azaba bima kuntum taksibun. Aku enggak punya kuasa kalian padaku. Aku cuma kasih kalian upeti, kasih gaji yang lebih, kasih sogokan, kasih suapan, kalian mau ikut. Semuanya karena kalian sendiri. Ya, itu anggapan yang diikuti. Mereka tuh punya kesalahan karena mau mengikuti kami, dan mereka nggak ikut begitu saja, nggak ikut gratis itu, ikut karena dijanjikan ini mereka mau, disuap ini mereka mau, makanya semuanya sama-sama dapat azab yang berlipat ganda. Ya. Lalu kemudian Allah katakan di ayat yang 40, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus sama wa la yadkhuluna jannah hatta yalija jamal fi samil khiyar. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka menyombongkan diri dari kebenaran yang kami telah berikan kepada para rasul utusan kami ini. Mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, tidak bisa naik ke langit, apalagi masuk ke dalam surga, tidak bisa. Dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga kecuali sampai ya, di pemakan ini yang jamal ya, unta masuk ke lubang jarum. Ini hal yang mustahil. Jadi mereka nggak bakal masuk ke dalam surga karena diibaratkan sampai unta masuk ke lubang jarum. Ini hal yang sangat mustahil. Ya. Benang aja pakai di jarum masih susah. Ya, kecuali orang yang biasa. Ini unta di lubang jarum. Ini hal yang mustahil. Maka Allah katakan lahum min jahannam mihadun. Bagi mereka neraka jahannam mihad. Yang mihad itu jadi alasnya, tempat tidur mereka. Kami fauqihim gawas, di atas mereka ada selimut yang terbuat dari api, intinya menyiksa mereka. Wa kadzalika najzil zalimin. Itulah balasan kami kepada orang-orang berbuat zalim. Kemudian Allah katakan orang yang beriman. Yang beriman itu saja berbeda. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang masuk ke dalam orang-orang beriman dan beramal saleh, Allah tidak akan memberikan beban kepada mereka kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi apa yang Allah bebankan dalam syariat Islam ini kepada kita adalah sudah Allah ukur sesuai dengan kemampuan kita menjalankannya. Jadi kita sampaikan kewajiban jihad, kewajiban pergi haji, kewajiban berzakat dan lain, itu sudah Allah ukur kita mampu melakukannya. Makanya tidak boleh dikatakan wah itu berarti kalau saya nggak mampu berzakat, saya nggak apa-apa, kan Allah nggak akan memberikan kewajiban kecuali kesanggupan saya. Karena dia punya harta yang berlebih untuk bisa menjadi orang yang wajib berzakat. Itulah yang dikatakan dalam ayat Quran ini. Allah tidak membebani mereka sesuai dengan kesanggupannya. Maksudnya adalah beban syariat yang sudah ada
ini adalah beberapa syariat yang dianggap oleh Allah mampu dijalani oleh umat ini. Cerita tentang surga yang saling menceritakan kenikmatan. Lalu sempat ada dialog antara penghuni surga dan neraka. Singkat cerita, ya, saya kisah ini. Inilah kisah yang di dalam surga, orang neraka saling salah menyalahkan, orang surga saling bersilaturahim, saling memuji dengan kenikmatan. Kamu dapat apa nikmatnya? Kamu dapat apa? Saling membahagiakan, luar biasa. Bahkan tempat orang dari neraka pengen minta sedikit air dari orang surga, Allah nggak kasih. Biarkan mereka dalam kehinaan, biarkan mereka dalam kehausan, dalam siksaan. Sampai seperti itu. Nah, di antara mereka ada yang ashabul a'raf. Kalau orang itu adalah orang di tengah. Jadi di akhirat pun demikian. Orang itu belum bisa masuk ke dalam surga, tapi neraka dipastikan mereka tidak bakal masuk. Karena mereka adalah orang yang masih ada imannya. Tapi untuk masuk dalam surga, mereka kurang amalnya. Maka dari itu mereka di tengah. Sempat ada di tengah. Kita yang namanya ashabul a'raf. Pada akhirnya, ashabul a'raf ini akan Allah masukkan juga ke dalam surga nantinya. Ya. Nah itu, setelah kejadian ini, episode ayat berikutnya di surat Al-A'raf ini bercerita tentang siapa Allah. Dari mulai ayat ke-54, 55, ya, sampai dengan ayat yang berikutnya, ya, di ayat-ayat 58, ya, ayat 58 itu cerita tentang tauhid, ya. Kembali dengan kita siapa Allah. Jadi kalian kalau tahu sejarah kalian dulunya bersama dengan malaikat, bersama dengan setan, iblis yang tadinya adalah juga penduduk surga, yang kehidupannya kemudian berbeda setelah keduanya antara manusia dan setan punya jalan yang berbeda. Setan setelah durhaka, tetap dalam durhakanya, datang manusia berbuat salah segera minta ampun dan maaf kepada Allah, Allah ampuni. Jalan hidupnya berbeda, tapi ketika itu sudah Allah katakan setan akan tetap punya dendam kesumat sampai hari kiamat, akan menggoda kita itu Adam. Ini tentunya menjadi petunjuk buat kita semua untuk kita garis bawahi. Nah, lalu diceritakan tentang siapa Allah Tuhan kita. Dialah sosok yang di aras. Dialah sosok yang mengendalikan malam, mengendalikan siang, sosok yang mengendalikan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sosok yang mengendalikan matahari, mengendalikan bulan, mengendalikan bintang-bintang, semua itu di atas perintahnya. Karena dia mencipta, dia pula yang memerintah. Halal al-khalqu wal amr. Hak mencipta dan hak memerintah adalah hak Allah. Lalu kemudian oleh sebab itu kalian manusia sosok makhluk yang dicipta, kalian dihadirkan di atas itu. Maka dari itu kalian mestinya tunduk kepada Allah, jangan menentang, jangan melawan, jangan merusak dalam kehidupan di muka bumi ini. Ya, diibaratkan sebuah kehidupan ada angin yang keras, yang kencang, menyuburkan tanaman-tanaman. Di antara tanaman ada yang subur berkembang. Ya. Karena sebab di angin yang baik, air yang cukup, jadi subur. Ada tanaman yang buruk, sudah airnya dikasih bagus, siramannya bagus, anginnya bagus, tetap nggak tumbuh-tumbuh. Ternyata ini Allah sedang ingin memberikan pembelajaran di kisah-kisah Nabi berikutnya. Itulah Allah ceritakan kisah Nabi Nuh, ya, kemudian kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, ya, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Shu'aib, yang semuanya diterangkan secara berurutan untuk menceritakan kepada kita nih umat terdahulu yang akhirnya menentang para rasul utusan Allah. Akibatnya begitu kepada mereka. Nah, kalian jangan sampai seperti itu. Kalau terjadi di antara mereka setelah dapat siksa dari Allah, kemudian Allah ganti kehidupan mereka dengan kenikmatan nantinya, maka kenikmatan yang Allah ganti dari sebuah musibah, dari sebuah bencana, itu bukan kenikmatan abadi, kenikmatan sebagai ujian yang menguji mereka apakah nantinya mereka bersyukur ataukah mereka itu dalam kesyukuran. Ya. Berbeda dengan orang yang dari sejak awal mendasari kehidupannya dengan iman dan takwa, lalu dapat kenikmatan hidup dunia, maka kenikmatan hidup dunia yang dia peroleh dengan dasar iman dan takwa sejak awal, dia bukan yang menentang Allah dan Rasulnya, maka itulah kenikmatan dunia yang hakiki yang dia peroleh. Yang kenikmatan dunianya akan berakibat positif pula bagi kehidupan kenikmatan yang nanti di akhirat. Jadi ada orang yang Allah gambarkan kenikmatan dunianya hanya semu sebentar, nanti dia akan segera hilang, ya. Dan itu adalah ujian sekaligus azab buat mereka. Sementara ada orang yang dapat kenikmatan itu karena dari dasar ketaatan kepada Allah sejak awal, iman dan takwanya, maka kenikmatan buat mereka adalah kenikmatan yang sesungguhnya
yang nanti akan juga diganti oleh Allah dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi ketika mereka hidup di akhirat. Nah, itulah yang ayat-ayat terakhir yang kita bahas di ayat ke-99 apa namanya dari ayat 96 ya, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin. Sejak awal mendapatkan dunianya sedikit, tapi diawali dengan iman. Karena imanlah dia bekerja, karena imanlah dia mencari nafkah, karena imanlah takwanya kalau Allah dia berusaha mencari dunia ini. Maka dia yang diperoleh dari dasar iman yang kuat kepada Allah, maka itu adalah kenikmatan dunia yang sejati yang nanti akan juga berimplikasi kepada kenikmatan dunia yang abadi nantinya di akhirat kelak. Itulah yang disebut hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Hanya kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sementara orang-orang kafir dapat dunianya, tapi juga bukan hasanah buat mereka, karena hanya kenikmatan semu. Hatinya tetap ada kegelisahan, ada ketakutan, ada kekurangan sebetulnya. Ya, hanya di luar kita lihat dia punya kekayaan dan kekuasaan. Itu bagi mereka adalah azab yang Allah ulur, pada akhirnya nanti akan hilang dan mereka nggak dapat apapun nanti di akhirat. Bahkan kekayaan mereka di dunia menjadi sebab yang lebih besar menjadi azab buat mereka nanti di akhirat. Lalu kemudian ada orang yang merasa apakah di dunia ini ada orang yang merasa aman dari keputusan Allah yang semacam ini? Kalau Allah sudah ngatur kayak gini, ada orang yang seperti ini, ada orang yang seperti ini keadaannya. Lalu ada orang yang merasa saya terlepas dari semua sunatullah ini. Saya terlepas dari semua aturan Allah ini. Jadi Allah katakan tidak ada yang bisa seperti itu. Apa aminu makrullah? Apakah ada orang yang merasa aman dari keputusan Allah semacam ini? Fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun. Tidak ada satu makhluk yang merasa aman dari keputusan yang Allah telah buat seperti ini. Bahwa orang kafir akan dapat azab, orang beriman akan dapat kenikmatan, orang yang zalim akan dapat juga bahaya hidup di dunia ini juga. Akan ada saatnya mereka jatuh, mereka kalah, mereka akan dikuasai oleh kekuasaan baru nantinya lagi, atau kekuasaan Islam itu sendiri atau kekuasaan yang lain. Penting mereka adalah jatuh. Allah katakan mereka adalah sosok yang merujuk. Awalan yahdi lil ladzina yarithuna al-ardh min ba'di ahliha allau nasya asabnahum bi dzunubihim. Lalu apakah ada orang yang merasa mendapatkan tunjuk ya, orang-orang yang telah Allah warisi kepada mereka dunia ini sesudah pengikutnya, penduduknya yang sebelumnya, ya, mereka mengatakan bahwa kami dapati semua ini karena sebab dosa-dosa kami. Lau nasya asabnahum bi dzunubihim. Kalau kami ingin apa yang terjadi ini akan menjadi adalah akibat dari perbuatan dosa-dosa yang kami perbuat dahulu. Itu buat pandangan mereka. Wanasbahu ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan menjadi ketetapan di dalam hati mereka bahwa mereka tetap ada orang yang tidak mengindahkan putusan Allah kepada mereka. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha, itulah kampung-kampung negeri-negeri yang kami ciptakan kepada kalian semuanya. Di sinilah Allah berceritakan kepada kita semua kisah ini. Jadi sekali lagi inilah kisah surah Al-A'raf yang luar biasa kalau boleh saya katakan, karena dari awalnya menceritakan Allah turunkan Al-Quran buat Nabi kita Muhammad untuk jadi petunjuk, tidak untuk membuat mereka susah, mereka sulit, mereka sesak nafas, mereka sesak, ya, mereka merasa hidup dalam keadaan yang tidak jelas petunjuknya. Kemudian digambarkan sejarah manusia, dan intinya adalah bahwa apa yang dibawa Nabi kita Muhammad ini adalah merupakan lanjutan dari ajakan yang sejak awal Allah turunkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah penyempurna ajaran Nabi Adam. Inna hadza la tusuqul ula suqati Ibrahim wa Musa. Bahwa ajaran kita Nabi Muhammad ini adalah ajaran Islam ini, ajaran Muhammad adalah ajaran yang sesuai yang petunjuk kitab Nabi Ibrahim dan kitab-kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi bukan ajaran baru dan beliau tidak menciptakan ajaran baru. Ajaran beliau adalah ajaran kemanusiaan sejak awal manusia. Jadi manusia Allah ciptakan. Itulah barangkali nanti kita akan sampai kepada kisah yang lebih panjang dari kisah para nabi yang ada, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini sudah mulai masuk kepada ada intrik-intrik, ada nilai-nilai perbuatannya seperti apa, respon kayak apa lebih detail kalau yang kemarin, karena semata-mata untuk menerangkan sejarahnya. Jadi Nabi Nuh hancur, umatnya setelah menolak Islam ini,
Allah ciptakan kaumnya Nabi Hud. Setelah kaum Nabi Hud menolak ajaran Nabi Hud, bahkan menantang Islam yang boleh Nabi Hud ini, Allah lenyapkan kaumnya Nabi Hud. Muncullah kaum baru, yaitu kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Saleh dulu, Nabi Saleh. Nah, ketika muncul kaumnya Nabi Saleh, ya, mereka menolak juga, bahkan menentang Nabi Saleh, Allah hukum mereka, Allah azab mereka, kemudian muncul umat baru, yaitu umat Nabi Lut. Nabi Lut walaupun tidak ajakannya tauhid langsung, tauhid murni, tapi tetap adalah umat yang menolak ajaran Allah karena berperilaku yang berbeda dengan perilaku manusia normal pada umumnya, yaitu masalah hubungan badan, hubungan seksual, hubungan laki perempuan, yang itu merupakan masalah akidah juga. Karena sejak awal Allah bertujuan menciptakan laki dan perempuan supaya tujuannya berkembang biak, betapa banyak orang-orang yang menyembahnya di muka bumi ini, orang yang sujud kepada Allah di muka bumi ini. Dan ketika Nabi Lut kaumnya laki dengan laki, maka itu menutup kemungkinan tumbuh kembangnya umat manusia itu sendiri. Itu adalah tentang masalah tauhid juga, dan itu ada hukum juga. Begitu umat Nabi Lut hilang, Allah munculkan umatnya Nabi Syuaib alaihissalam. Umat Syuaib juga menentang ajaran Islam oleh Nabi Syuaib. Ajaran Islam yang berkembang saat itu adalah ajaran Islam yang menerapkan syariat sisi ekonomi, sisi kehidupan sosial saat itu. Itu yang menentang juga kaum yang disebut Allah hancurkan. Itu nanti ini kisah Nabi Musa. Inilah barangkali para jemaah sekalian, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua bersama, menguatkan kesadaran kita bahwa kita kepada ajaran Nabi Muhammad adalah ketaatan kita kepada ajaran manusia yang pertama, ajaran pesan Allah yang pertama, ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu diciptakan oleh Allah untuk taat kepadanya, dan bersama dengan itu memang ada godaan setan dan iblis yang Allah ciptakan bersama setelah itu untuk menggoda mereka, dan kita diminta mewaspadai semuanya itu. Demikianlah kurang-kurangnya saya mohon maaf, tidak terasa